What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan sebuah cookware review di mana sebelumnya kita udah pernah nge-review yang namanya air fryer. Kali ini kita kedatangan lagi sebuah alat dari Sunwoo di mana bentuknya sepertinya sudah sangat familiar. Ada centong nasi juga, harusnya kalian udah bisa menebak ini produk apa. Ya, betul sekali, ini adalah rice cooker. Namun bukan sembarang rice cooker karena Sunwoo rice cooker ini adalah sebuah rice cooker yang benar-benar diperuntukkan untuk orang-orang yang katakan sudah berumur ataupun mungkin juga punya masalah dengan gula dalam darah ataupun high sugar level. Nah, karena di sini ini adalah yang namanya Sunwoo Low Sugar Rice Cooker, di mana low sugar rice cooker mungkin di luar negeri itu sudah banyak yang memakai karena memang banyak orang ya yang masih makan nasi itu udah seperti keseharian, cuman mereka katakan mungkin kena diabetes ataupun penyakit-penyakit ya sugar base lainnya, akhirnya harus makan yang lain, nggak bisa makan nasi. Nah, zaman sekarang udah ada yang namanya low sugar rice cooker, di mana di situ bisa memberikan kalian solusi, kalaupun emang punya penyakit seperti itu ataupun mau menghindari gula-gula, bisa tetap makan nasi dengan menggunakan alat ini. Nah, jadi Sunwoo sendiri mengklaim kalau misalkan si low sugar rice cooker ini bisa mengkat kadar gula itu sampai 50%, di mana harusnya kalau misalnya 50% itu udah bisa bikin beberapa orang mungkin yang terkena penyakit tersebut bisa enjoy nasi lagi tanpa harus begitu worry. Mungkin ya tetap bisa makan nasi biarpun porsinya nggak banyak, tetap aja kalau banyak ya banyak gulanya. Nah, di sini bisa mengkat sampai 50% bahkan 70% untuk yang si advanced low sugarnya. Karena di sini dia untuk modenya bisa kita lihat nih di bagian panel atasnya, kita buka dulu plastiknya nih ya. Dah kinyis-kinyis, masih baru banget nih. Dan di sini ada standar low sugar rice, ada advanced low sugar rice, di mana standarnya itu adalah di 50%, advance-nya itu bisa sampai 70%. Nah, udah gitu di sini masih ada beberapa lagi, katakan untuk preset, ada taste-nya juga, taste-nya bisa kita pilih, nasinya kita mau lebih keras ataupun lebih lembek, itu ya tergantung orang lah, lebih suka teksturnya seperti apa, bisa di set di taste-nya ini. Nah, udah gitu untuk warmnya di sini adalah bagi kalian yang punya rice cooker biasa di rumah pastinya sudah sangat mengenal sekali dengan fitur warm ini, di mana warm ini pastinya kalau kita udah masak nasinya mau kita tinggal di sini biar dia tetap anget terus. Nah, beberapa low sugar rice cooker lainnya dari merek lain yang katakan ada untuk sekarang ini di market itu masih belum punya fitur warm ini. Jadi untuk Sunwoo menginclude fitur warm ini bisa dikatakan salah satu yang pertama ataupun yang groundbreaking yang bisa membuat low sugar rice cooker ini bisa dipakai di halayak masak. Karena kalau misalnya beberapa orang nih kebanyakan di rumah kan pasti masak nasi untuk sekeluarga, itu udah langsung porsinya cukup besar, cukup banyak. Nah, kalau nggak ada warm ini pastinya harus sekali masak langsung dihabisin, nanti baru masak lagi. Nah, karena di luar negeri ini memang kebanyakan low sugar rice cooker itu bentuknya kecil-kecil, mungkin kapasitasnya cuma 1 liter, masaknya cuma buat bener-bener satu orang makan di rumah, katakan orang yang terkena penyakit gula. Nah, di sini udah bisa dipakai untuk sekeluarga juga. Nah, sebelum itu kita mau bahas untuk spesifikasinya. Dia besarnya sebenarnya 5,5 liter, cuman untuk masak nasinya 1,8 liter aja untuk yang si low sugar rice cookernya ini. Wattnya ada di 800 watt. Kalau misalnya kalian tanya, cukup tinggi ya bang? Iya, emang cukup tinggi 800 watt. Cuman sudah diklaim dan sudah dihitung juga dari pihaknya Sunwoo ini, kalau misalkan kita untuk sekali masak nasi itu sekitar 200 sampai 300 perak rupiah. Dimana itu harusnya masih sangat terjangkau sekali untuk sekali masak, katakan sehari masak sekali ataupun 2 kali aja, ya cuma 500 sampai 600 perak, dimana menurut kita masih sangat affordable, sangat murah, biarpun memang wattnya cukup tinggi. Ini dikarenakan low sugar rice cooker dari Sunwoo ini memasaknya lebih cepat, karena rice cooker biasa katakan butuh waktu 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Sunwoo rice cooker ini hanya membutuhkan waktu sekitar 25 menit sampai setengah jam, di mana ini bisa mengkat waktunya kita untuk menanak nasi, jatuhnya bisa lebih hemat lagi kita memasak nasinya biarpun wattnya besar. Nah, cara masak low sugar rice cooker ini di mana-mana itu memang berbeda dengan rice cooker biasa, di mana di sini dia menggunakan pressure steam, jadi kita memasukkan air dan nanti mereka ada pressure steamnya itu yang menanak nasi ini sampai matang. Nantinya hasilnya itu bakal ada tersisa leftover airnya, air untuk menanak nasi. Kalau misalnya di rice cooker biasa kan airnya hilang tuh, airnya habis masuk semua ke nasi, jadi berasnya jadi nasi gitu. Oh, di sini nanti berasnya tetap jadi nasi, cuman ada tersisa airnya. Nah, kenapa prosesnya bisa seperti itu? Mari kita buka dulu di bagian dalamnya. Bisa kita lihat di sini kita udah preload, ada beras yang udah dicuci tadi. Nah, udah gitu di sini semuanya dia menggunakan stainless steel food grade 304 yang pastinya sangat aman bagi makanan, udah nggak perlu takut-takut lagi. Nah, jadi kita dapat satu semacam
ya stainless steel cookware begini yang sangat konvensional, mungkin kayak begini untuk masak nasi biasa ini, jadi tinggal kita masukin aja kayak begitu, dia menggunakan pressure steam, nanti bisa masak juga. Cuman di sini kita dapat ada dua baskom lagi, atau mungkin yang bisa kita bilang untuk meniriskan, karena di sini bisa kita lihat nih di bagian bawahnya ini bolong-bolong, lalu yang agak besar ini juga di bagian samping dan bawahnya ini bolong-bolong. Ini itu untuk menengkuk si low sugar rice-nya. Jadi kita masukin ke sini, nanti jatuhnya airnya ini yang untuk menanak nasinya itu bakal jatuh ke bagian bawah, bagian di sininya, di mana nanti gulanya semuanya itu bakal turun ke air yang di bagian bawah. Dimana nantinya juga kita udah dapat mini test kit di sini, ini untuk tes iodine ataupun tes kadar gula. Jadi nanti kita bisa ngetes air yang tersisa di sini, kita teteskan ini, dan kita teteskan juga air putih biasa. Kita bisa lihat perbedaannya, apakah ada gula di bagian dalam yang bekasan air yang untuk kita menanak nasi menggunakan si Sanwo Low Sugar Rice Cooker ini. Nah, untuk si ininya juga, untuk penirisannya ini juga udah multifunction, selain juga untuk menanak nasi. Ini karena dia bolong-bolong, jadi kita nyuci berasnya udah gampang banget. Gak usah lagi kita masukin beras ke sini, masukin air, lalu kita aduk-aduk pakai tangan, baru kita tirisin lagi, nasinya jatuhnya kemana-mana, berasnya gitu ya. Udah ketinggalan zaman. Sekarang itu udah yang namanya pakai bolong-bolongan begini, tinggal kita siram aja air, airnya turun ke bawah, tinggal kita aduk-aduk begini, nggak lama hasil udah seperti ini. Jadi tangan kita nggak kotor, berasnya nggak ada yang jatuh, udah gitu pastinya bisa lebih mudah untuk bersih karena airnya langsung flow ke bagian bawah. Nah, sekarang langsung aja kita coba untuk menanak nasinya, di mana di sini kita udah menggunakan yang si low sugar rice cookernya ini. Lalu kita masukkan saja ini di bagian dalam ya. Seperti ini. Nah, kita masukkan yang sudah preload oleh beras yang sudah kita cuci tadinya di sini. Nah, di sini bagi yang bingung untuk airnya seberapa banyak sih untuk masak nasi, katakan menggunakan 2 rangkap seperti ini kan biasa bingung ya, biasa langsung masuk ke bagian yang sini doang, kita takar menggunakan 1 ruas jari seperti itu. Nah, di sini konsepnya sebenarnya sama, cuman memang air yang dibutuhkan untuk memasak nasi di sini lebih banyak aja. Nah, konsepnya sama, tetap 1 ruas jari di atas bagian berasnya ini. Jadi tetap di sini kita langsung tuang aja airnya, tuang seperti ini. Dengan begini otomatis berasnya bakal tercuci lagi sampai nanti airnya ada di sekitar 1 ruas jari di atas beras-berasannya seperti ini. Lalu sudah beres, kita tutup rice cookernya, lalu kita pilih di sini untuk taste-nya. Nah, jadi ada beberapa preset, ada normal rice, ada porridge, ada soup, ada steam. Jadi kita pilih yang normal rice, lalu kita pilih yang standard low sugar rice, di mana di sini ada Thai rice, ada pearl rice, ada brown rice. Nah, di sini kita pilih pearl rice saja. Lalu untuk bagian taste-nya kita mau soft, standard, hard, kita pilih yang standar saja. Lalu oke, sudah beres, tinggal kita pencet di bagian sini on. Nah, di sini dia bakal muter bagian displaynya, dia bakal muter untuk memanaskan airnya dahulu, baru nanti mulai dia countdown cooking time-nya. Di sini memang agak sedikit makan waktu, tapi di sini nggak perlu takut karena totalnya tadi seperti udah kita hitungin itu sekitar mungkin 25-30 menit udah bisa masak nasinya, di mana di situ menggunakan 200-300 perak rupiah, di mana pastinya masih sangat hemat sekali. Nah boys, jadi setelah kita menunggu sekitar 35 menitan lah tadi dari pas pertama kita nyalain, sekarang dia tulisannya udah beres dan pas kita buka, wah, nah bisa kita lihat nih, kita coba aduk-aduk dulu nasinya di sini. Nah ini nasinya udah beres ya. Nah udah gitu nih di sini kalau misalnya kita coba uak-uakin nasinya, nah di bagian bawah nasinya ini masih ada air yang tersisa, jadi airnya nggak evaporated, nggak menghilang. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat begini nih memang ya nasinya agak sedikit, mungkin kalau misalkan kita bilang tuh ya takutnya teksturnya agak-agak kayak bubur. Cuman kalau misalkan kita angkat-angkat begini nasinya, kita keringin dulu, nanti teksturnya bakal seperti nasi. Jadi memang karena cara masak yang berbeda ini, jadinya mungkin beberapa orang kayak bingung, kok airnya nggak hilang sih. Nah di sini karena airnya ini yang nanti mengandung sugar kontennya. Nah setelah kita coba lihat nih nasi seperti ini, kelihatannya sih agak lebih lengket-lengket, lebih pulen ya kayaknya sih ya. Nah ini kita menggunakan beras biasa, cuman nanti bakal kita tes-tes juga. Nah sekarang kita mau coba angkat dulu di sini untuk ngasih lihat kalau misalkan cairan di bawahnya ini mengandung gula dengan tes iodine yang kita punya di sini ini nih boys. Nah, jadi sekarang kita mau coba angkat dulu nih.
Nah boys, jadi tadi udah kita angkat keluar di sini. Nah sekarang ya agak nempel sama kainnya. Nah udah bisa kelihatan nih, ini bagian nasinya udah nggak ada airnya. Airnya semuanya tersisa di dalam sini. Nanti kita bakal tes menggunakan iodine solution seperti ini untuk kita cari tahu sebenarnya ada apa nggak sih gulanya di situ. Nah sekarang untuk ke nasinya dulu. Kalau dari segi tekstur sebenarnya jadi nasi sih, cuman ini kayaknya karena saya baru pertama kali nih pakai ini dan juga saya bukan orang dapur ya. Kayaknya agak gagal di bagian tekstur ini. Kita tadi menggunakan preset standar low sugar dan juga untuk taste-nya yang standar ya. Tadi namanya yang standar, dimana yang harusnya kita expect di sini jatuhnya nasinya mungkin pulen-pulen sebiji-sebiji kayak ya nasi biasa. Cuman di sini jatuhnya karena mungkin tadi kadar airnya kebanyakan kita tuangnya di situ, mungkin ruas jari saya lebih panjang dibandingkan dengan ruas jari kebanyakan orang, dan juga tadi beras yang kita masukin itu bisa tergolong lumayan sedikit. Jatuhnya sekarang nasinya itu teksturnya agak sedikit kayak bubur. Kalau misalkan kita lihat nih di sini, aduh jatuh. Nah kita ambil lagi sedikit deh. Nah jadi kayak menggumpal seperti ini, kayak bubur ya. Coba kita makan dulu aja. Ya, mirip bubur. Cuman yang saya notice langsung di sini adalah rasanya, dimana kalau misalnya kita bandingkan nih, kayaknya dengan nasi-nasi lain nih, kita coba emut-emut agak lama kan biasa agak-agak manis tuh. Kalau ini berasanya udah nggak manis. Nah, saya coba lagi ya. Diemut-emut. Nah, cairan yang ditelan itu biasanya kalau nasi yang menggunakan rice cooker biasa itu agak ada sedikit hint-hint manisnya, di sini udah nggak berasa. Nah, ini mungkin sebuah pertanda yang lumayan bagus kalau misalkan nasi yang kita masak di sini ya udah nggak ada rasa manisnya lagi. Cuman dari segi tekstur mungkin memang harusnya lebih di-adjust lagi. Nasi yang tadi saya pakai agak sedikit karena ini masaknya nggak buat dimakan siapa-siapa, buat kita ngetes doang. Jadi mungkin bagi kalian yang di rumah yang penasaran, mungkin ya kadar airnya harusnya instruksi yang saya dapatkan adalah tetap sama seperti itu. Cuma mungkin kalau misalkan dengan nasinya sedikit, ya airnya mungkin setengah ruas jari aja. Itu udah cukup buat nanak sih nasinya ini biar jadi mateng, sempurna. Nggak seperti yang kayak di depan saya ini, mungkin agak kayak bubur. Cuman dari segi taste sih, ya agak kayak bubur, overcooked rice. Cuman nggak masalah, di sini masih a big success menurut gua. Karena di sini rasanya sih, seperti saya bilang, udah nggak berasa manisnya lagi. Nah, entah kenapa, berasa nasinya itu lebih legit di sini karena dari Sanwo sendiri mereka bilang di sini mereka nge-breakdown si rice starch-nya atau tepung berasnya itu. Jadi di sini alhasil nasinya yang dihasilkan itu berasa lebih pulen. Di sini pulen karena berasa lengket banget juga kayak begini. Mungkin memang udah karena ada dari segi overcooknya juga. Cuman obviously pas dimakan itu berasa lebih pulen, lebih nempel-nempel aja begitu. Mungkin lebih satisfying bagi orang yang suka pakai beras Jepang jadinya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja untuk si tes gulanya di sini. Nah, kita udah punya beaker kecil-kecil begini. Kita mau membandingkan dua cairan. Pertama cairan air di sini dan juga air putih biasa yang belum dipakai untuk menanak nasi, menggunakan si multifunction low sugar rice cooker-nya Sanwo di sini. Nah, oke langsung aja ya. Nah, jadi di depan saya sekarang di bagian sisi tangan kanan saya udah ada air bekas rebusan nasi tadi yang menggunakan low sugar rice cooker, dan di sebelah kiri ada air putih ya mentahan biasa, air putih yang udah mateng di sini biasa. Nah, kita menggunakan iodine solution di sini. Kita mau teteskan nanti. Kita coba buka dulu ya di sini. Maaf sebentar. Kayak betadine ya warnanya, nempel langsung di tangan juga. Kita buka dulu. Nah, kita menggunakan ini apalah namanya. Saya dulu kurang bagus kimianya ya. Nah, kita coba teteskan dulu pertama di air jernih biasa, air putih biasa. Nah, dia berubah warnanya menjadi kuning mengikuti warna si iodine solutionnya. Kalau misalkan kita teteskan sekarang ke air bekas rebusan, nah bisa kita lihat warnanya menjadi biru hitam seperti ini ya. Nah, ini obviously sangat berbeda. Nah, kita tuang lagi sebanyak apapun, warnanya tetap bakal stay seperti ini. Kalau kita tuang ke sini, dia bakal berubah menjadi kebiruan atau kehitaman. Ini menunjukkan adanya substance ataupun zat gula yang terdapat di air bekas rebusan yang menggunakan si Sanwo low sugar rice cooker multifunction yang ada di sini nih. Nah boys, jadi bisa kita lihat di sini solusinya juga sudah sangat berbeda sekali. Ini menunjukkan adanya gula yang ada di kandungan air di sini. Alhasil ya pasti nantinya nasi yang kita santap menggunakan si low sugar rice cooker dari Sanwo ini bakal udah less sugar. Mereka mengklaim bisa sampai 50%, harusnya bisa sampai 50%, bahkan sampai 70% karena
Mereka juga ada yang namanya advanced low sugar di sana, bisa sampai 70%. Cuman untuk katakan bagi orang sehari-hari yang ingin mengurangi intake gulanya, masih pengen makan nasi juga lumayan banyak, si Sunwool Low Sugar Rice Cooker Multifunction ini bisa menjadi sebuah pilihan pengganti substitusi rice cooker biasa yang udah ada di rumah. Ini bisa menjadi produk yang baik bagi kalian yang katakan udah punya orang tua yang udah mulai berumur, ataupun punya saudara ataupun kerabat yang punya masalah gula. Nah, si low sugar rice cooker ini bisa menjadi sebuah hero lah di rumah kalian kalau misalkan emang suka makan nasi, di mana mayoritas orang Indonesia memang doyannya makan nasi. Nah, jadi seperti ini aja untuk review kita untuk si low sugar rice cooker ini. Harganya mungkin di bawah 1 juta kurang dikit lah. Seperti itu, ini bisa menjadi sebuah substitusi bagi kalian yang memang mungkin mau memulai hidup yang lebih sehat ataupun yang memang kena penyakit gula. Ini bisa menjadi sebuah solusi. Untuk pemakaiannya mudah sekali seperti yang tadi saya bilang, ya mirip-mirip sama rice cooker biasa, cuman cara kerjanya aja yang berbeda. Multifunction di sini juga karena dia bisa bikin sup, bikin bubur juga seperti yang tadi kita lihat di sini nih. Untuk nasinya ini juga udah semi bubur, udah setengah bubur. Konsistensinya ya kebanyakan air lah. Cuman harusnya bagi kalian di rumah ataupun ibu-ibu di rumah sana yang lebih pinter masaknya bisa menakar-nakar, mengira-ngira menggunakan rice cooker ini agar bisa mendapatkan hasil nasi yang jauh lebih pulen dan jauh lebih enak dan juga jauh lebih sehat. Oke boys, segini aja review kita buat si Sunwool Multifunction Low Sugar Rice Cooker ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @notboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal produk ini. Apakah betul bisa menyehatkan, apakah lebih hemat juga? Menurut kita bakal bisa. Gue Bola, signing out.